Ini ada selang panjang. Nah, selang panjang itu nanti akan kita masukkan ke ini, sambungkan dengan selang yang ini, yang satu yang tidak ada warnanya, yang untuk urin. Kemudian yang ini, nah di sini kapasitasnya, jadi si urin bag ini bisa menampung 2 liter. Nah, biasanya kan kita tahu cairan urin itu dalam waktu 24 jam itu kan sekitar 1.500. Jadi ini cukup untuk 1 hari. Karena memang setiap hari harus dibuang kan. Yang dinas malam biasanya pagi-pagi sebelum operan dengan dinas pagi dibuang dulu dengan dicatat berapa kemampuan urinnya. Atau misalnya belum 24 jam udah penuh, ya udah dibuang, tapi dicatat ya. Output urinnya berapa sih? Jadi untuk mengetahui lah berapa sih. Takutnya yang mengalami poliuria atau mengalami anuria atau oliguria, nah itu dapat ketahuan dari sini. Karena ini ada ada ukurannya, jadi ketahuan. Nah, yang bawah untuk apa? Yang bawah adalah untuk pembuangan. Kalau misalnya udah penuh nih, jadi Anda tinggal ngambil pispot, taruh di bawahnya, Anda tinggal putar ininya, putar aja, nanti akan ngalir sendiri. Atau ada juga yang tergantung pabrik sih, macam-macam ini ya. Ada yang diputar, ada yang pakai on off gitu ya. Nanti tergantung pabrik yang membuat. Intinya pokoknya yang bagian bawah ini untuk pembuangan, yang membuang ketika urin penuh ya. Jadi Anda tinggal tekan pivot, kemudian tutup lagi. Nah, ini urin bag ini itu harus digantung di samping tempat tidur pasien. Jadi urin bag ini memang harus lebih rendah posisinya dibandingkan dengan posisi pasien, supaya kalau udah menjadi lancar. Jadi jangan sampai ibu sering lihat kadang-kadang urin bag ada di tempat tidur, kalau sudah penuh akhirnya urin akan reflux lagi, artinya dia akan kembali masuk ke dalam. Nah, di sini biasanya kalau masih baru ini ada pembolongnya, Anda tinggal ini aja. Nah, ini ada, dibuang aja. Ini ada cirinya kan? Nah, tinggal ditekan aja. Nggak ada bolongnya. Ada tali nggak nih? Tali. Apa mau nyiapin deh? Ini tali. Kainnya kan pas aja digulung-gulung. Ya kain aja. Tadi ada nggak? Kain kasa mana? Sini. Kain kasa ada. Kita kainnya. Nah, ini harusnya ada. Kita siapkan lagi nih. Kayak 4 kayaknya nih, kurang panjang. Ini Pengganti tali. Tali buat gantungin itu kan? Apa sih? Lagi nih. 4. Nah, ini harusnya Anda menyiapkan, kalau ada di ruangan kita siapkan tali kasur ya. Biasanya ada. Ini orang lab lupa. Tali kasur atau perban. Ya, jadi nggak usah sambung-sambung kayak gini. Satu lagi nih. Kurang panjang talinya. Ada. Emang kan gantunginnya ke ini. Ada itunya. Yang penting dia di samping tempat tidur. Kita gantungkan. Nah, jadi nanti kalau misalnya harus menyiapkan, kalau nggak tali ini ya paling kegedean. Pakailah, yang penting ada. Jadi bisa pakai perban, bisa pakai tali kasur. Oke, ini aboket. Kemudian persiapan alat yang lain adalah handscoon. Handscoonnya steril. Nah, ini yang handscoon saya seperti ini. Ya, kalau yang itu kan biasanya didus ya. Kalau yang on steril atau bersih. Kalau ini yang steril. Nah, ini juga Anda nanti harus tahu ukuran tangan ini nomor berapa.
Ada nomor 6, ada 6,5, ada 7, 7,5, 8. Nah ini kira-kira berapa gitu ya? Karena ini ada nomornya, nomor 7 ya. Jadi jangan sampai kebesaran. Kemudian ini oke lah, on dulu ya. Ini ada apa namanya? Kom ini nanti berfungsi untuk mengisi Kapas. air NaCl atau aqua bides steril ya. Nah ini kalau ini adalah kateter juga, tapi namanya kateter apa? Polikater yang tadi apa ini namanya? Kateter yang sementara namanya apa? Yang berapa nih? Hah? Kateter yang ini namanya apa? Udah lupa dulu. Wah, nama kateternya apa ini? Vesika. Ini kan tidak ada cabangnya kan? Heeh. Cuma satu aja ini ujungnya ada apa namanya? Ini namanya nelaton kateter. Nelaton kateter digunakan ini juga sama, ada ukurannya di sini. Kan tinggal sesuaikan dengan kebutuhan pasiennya, apakah bayi, anak-anak atau bayi dewasa ya. Ini kateter. Kemudian kita siapkan juga, nah ini namanya pinset. Nah, pinset itu ada 2 macam. Ada pinset anatomi, ada pinset chirurgi. Nah kalau ini tidak ada giginya. Ada giginya namanya pinset anatomi. Kalau yang ada giginya di sini ada dua giginya kiri kanan, itu namanya pinset chirurgi. Nah, nanti kalau ganti balut mesti ketemu pinset chirurgi ya. Kain kasa. Kain kasa mana yang tadi? Ini. Kain kasa tuh aja. Nah ini kan ceritanya, ini steril kan? Nah kalau steril, jadi nanti ini airnya nggak boleh biasa disterilkan di ruangan sterilisasi ya. Ini nggak boleh dipegang oleh tangan. Artinya kita hanya boleh memegang daerah ini aja, daerah luar aja. Atau bisa tutupnya juga sama. Kalau kita misalnya ini steril dalamnya, ini terbalik bukanya. Jadi ini kesterilan tidak gini kan? Nah jadi tetap dijaga. Nah, ini cerita kita memasukkan ini kain kasa steril ya, jadi kita masukkan dulu. Nah ini steril, jadi dibuka, anak tinggal masukin aja ya. Kemudian siapkan ini. Nah ini juga sama, ini kan steril. Anda buka ujungnya, jangan dipegang dalamnya ya, sama masukin aja. Jadi kesterilan tetap terjaga ya, untuk menjaga infeksi. Apa lagi ya? Oh ya, jelly. Ceritanya jelly lah ya, ini jelly aja. Jangan ya. Ini jelly. Sampai ketinggalan. Nah, jelly juga sama. Jadi ketika kita akan memasang kateter, jadi jelly kita buka. Tuangin aja. Picit, udah. Jangan nyentuh ini. Nah, jadi siapkan dulu ya sebelum kita menggunakan handphone steril. Karena apa? Kalau kita sudah menggunakan handphone steril, kita pegang jelly, pegang yang lain kan jadi on steril. Nah, itu berarti nggak lulus tuh ujiannya. Karena memang core-nya intinya itu kan ini harus menjaga teknik septic antiseptiknya harus dijaga gitu ya. Nah, ini juga sama si bukan dipijit nih, jelinya ditekan biar keluar dikit. Iya keluar, jadi ada di di ujung ini. Ada di dalam di atas kain kasa. Itu untuk lubrikasi jeli itu fungsinya. Iya, jeli di atas kain kasa itu untuk lubrikasi atau untuk pelumas ya. Karena kalau tidak pakai jeli kasihan pasiennya kesakitan. Nah ini juga sama, kita siapkan dulu ya. Jadi biasanya cairan mereka ada kom kecil. Nah, kom kecil ini fungsinya adalah untuk mengisi balon. Nah ini juga kita isi dengan NaCl ya. Ini
kita buka, kita siapkan. Ini dibolongin sama ibu sengaja. Kayak ini kan karet susah ya ngambilnya. Jadi sarung tangan sudah, ini pengalas ya, diperlas atau pengalas atau perlas. Kemudian ada nirbekan sama ya, nirbekan 2, yang satu untuk sampah, yang satu untuk menampung urin. Kemudian ada ini apa namanya, gunting perban, disiapkan. Berikutnya adalah sarung tangan bersih. Nah, kemudian kita siapkan juga di sini ada tadi kapas kering yang sudah dibuat tadi dan air DTT. Udah belajar kan cara membuat air DTT? Nah, itu kan udah. Pokoknya air DTT kita siapkan di sini di Ramkom. Jadi ada air DTT, ada kapas kering. Ada plester. Kemudian ada ini apa? Sampir. Selimut. Nah, Oh iya, selimut. ada orang belum belajar ini ya memasang apa? Nah, jadi ini namanya selimut mandi. Selimut mandi ini digunakan untuk, yang ada lagi nggak selimutnya? Ada satu lagi. Selimut mandi digunakan untuk mengganti selimut pasien supaya tidak kotor selimut pasiennya. Nah, biasanya ketika kita akan memasang selimut mandi, si selimut ini kita caranya adalah kita lipat terbalik, bagi 2 dulu, ya. Kemudian lipat lagi. Posisi ini di luar ya, yang lipatan ini. Kemudian lipat lagi. Setelah itu, nah ini ada dua kan? Anda tarik yang satu yang sini. Nah, Anda tinggal ini aja apa? Tinggal lipat, ya. Lipat tengah. Ini kita siapkan selimut mandi. Ini ceritanya pasiennya diselimutin dulu. Tadi alatnya nirbekan sudah, ini sama ya. Ada apa namanya? Kalau ini wajib ya, setiap tindakan pasti ada apa? Karton klorin, tempat sampah tetap ada, tempat cuci tangan pasti wajib ada. Nah ini kalau perlu ya. Ini tahu nggak namanya? Kan udah belajar alat dan kesehatan. Namanya apa? Nah ini namanya korentang. Korentang ini adalah alat yang digunakan untuk mengambil alat-alat steril. Contoh misalnya, ada kan ujian nih. Ujian biasanya kan ada persiapan alat, ada apa namanya apa ya? Alat-alat yang lainnya kan digabung-gabungin, misalnya kapas, apa namanya? Misalnya kain kasa steril semua dalam satu wadah. Itu untuk ngambil jangan yang comot pakai tangan. Nah, pakai ini. Korentang ini ya. Kemudian posisinya jangan begini juga, kan biasanya direndam dalam larutan. Nah, ini jangan begini posisinya, tapi turun begini, atau begini. Kalau begini kan nanti cairannya masuk ke sini, nanti kalau balik lagi jadi on steril. Ya, itu untuk ini namanya korentang. Ini kalau perlu ya kita siapkan ini biar tahu aja. Oke, itu persiapan alat untuk kateterisasi. Nah, ini biar tidak biar. Oke, langkah pertama adalah apa? Memberitahu pasien. Ceritanya pasien ini kasusnya adalah 3 hari belum buang air kecil. Nah, otomatis biasanya kalau kita periksa daerah suprapubis di sini kan, suprapubis ini, sini kan, biasanya kita tekan sedikit kan, udah linu. Nah, menunjukkan karena apa? Kita tahu bahwa dalam keadaan normal, kandung kemih ini posisinya dia ada di simfisis pubis, di tulang kemaluan. Tetapi pada saat kandung kemih terisi penuh, biasanya dia keluar dari ini katanya di belakang sini. Nanti dia akan keluar mengembangkan, itu sampai 3 liter tuh. Nah, ini di sini biasanya ke menonjol. Nah, kalau kita raba tegang dan pasien juga linu biasanya ya kalau penuh kandung kemihnya. Nah, itu biasanya kita
melakukan pemasangan kateter kalau pasiennya tidak bisa buang air kecil melalui uretra ya. Oke, jadi yang pertama adalah memberitahu pasien. Selamat pagi, siang sekarang. Pagi menjelang siang. Selamat siang Ibu. Ibu perkenalkan, nama saya Bidan A ya. Dan saya mahasiswa dari Poltekkes Prodi Kebudayaan Karawang. Hari ini saya akan membantu Ibu untuk memasang selang yang akan dimasukkan ke dalam lubang kencing Ibu. Tujuannya adalah supaya air kencing Ibu menjadi lancar karena Ibu sudah seminggu misalnya tidak buang air kecil. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju? Oke. Kalau pasiennya udah oke, ya. Maka berikutnya adalah alat-alat kita dekatkan. Kemudian jangan lupa pasang serum. Ini untuk menjaga privasi pasien. Nah, kemana-mana tuh genitalianya ya. Itu harus dijaga ya. Kemudian setelah itu Mencuci tangan. cuci tangan, pre-memory aja ya. Iya. Cuci tangan 6 langkah. Berikutnya adalah apa? Mengikat urin bag ke samping tempat Ya, tidur. oke. Kita ikat urin bag. Ini kan ada talinya ya. Ikat urin bag ke samping tempat tidur. Nah, jadi bagian yang apa ini? Yang ada angkanya itu harus menghadap ke sini, yang terbalik. Gimana Anda mau ngontrol output urinnya berapa cc kalau ini terbalik ya? Jangan asal aja. Itu juga ada fungsinya kan? Kayak kita ikatkan nanti di samping tempat tidur. Ya, Sore apa? Nah, setelah urin bag terpasang di samping tempat tidur, langkah berikutnya adalah memasang selimut mandi. Nah, sekarang bagaimana cara memasang selimut mandi? Maksudnya kan pakai ini nih. Pakai apa? Pakai Selimutan. selimut pasien. Ibu maaf, saya akan mengganti selimut Ibu dengan selimut dari rumah sakit ya Bu ya, supaya selimut Ibu tidak kotor pada saat pemasangan selang kateter. Gimana ya Bu? Ibu setuju? Oke, kalau Ibu setuju kita pasang. Nah, bagian tengah Ibu maaf ya Bu ya, simpan di tengah. Yang biasanya di sini ya, di dada. Ini ceritanya dada aja lah. Jauh. Nah, pasien suruh memegang ini. Nah, ceritanya pasien ini, pegang. Nah, pasien, suruh memegang jangan. Pasien disuruh memegang bagian ujung kiri dan ujung kanan. Nah, Anda ini kan di bawahnya ada ini. Ujungnya kan? Gabungin sama ini. Sama ini juga. Sama satunya. Sama. Tarik. Bu pegangin, Bu. Ya ono. Ya. Kelihatan. Nah. Jadi walaupun dipasang genitalia tidak kemana-mana. Tetap terjaga ya. Ini kita rapikan. Punya sennya. Oke, langkah berikutnya adalah memasang Pengalas bokong. pengalas. Ini namanya Tuh, kelihatan. underpad ya. Gak kelihatan. Harus dari sana. Itu pinggir. Keluar ya. Jangan kelihatan. Ibu maaf ya Bu ya, saya akan masang ini dulu pengalas supaya tidak kotor tempat tidurnya. Ibu mohon maaf, miringnya ke sebelah kiri Bu. Pegangan Neng. Pegangan Neng, pasiennya nggak diem aja. Oke, kita pasang. Oke, maaf Bu, balik lagi ke sini Bu. Tarik. Kita tarik yang sebelah sana. Mau. Aduh, subhanallah. Ini siapa? Sorry. Sini. Setelah itu apa? Apa tadi? Ya. Menanggalkan pakaian bawah. Kalau pasiennya bisa mampu untuk melepas pakaian bawah, lepasin. Kalau tidak bisa ya udah kita bantu. Begini caranya. Omo, makasih. Jangan dibuka semua. Jadi ini tangan kita di dalam ya, kita buka lepas pelan-pelan, kemudian kita lipat, jangan main buk aja. Ya, jadi harus ada wadah untuk tempat pakaian kotor. Di sini ada ya keranjang. Oke, setelah itu apa? Ya, menyiapkan posisi pasien. Posisi pasien untuk pemasangan kateter adalah Dorsal recumbens. Dorsal recumbens seperti apa? mengangkat
jadi kakinya ditekuk ya, supaya untuk memudahkan. Kan dua bengkok di antara tumpah pasien. Bengkok kita, nah ini baru kita buka. Ibu maaf ya Bu ya. Nah, bengkok kita tempatkan